Ya Muhammad, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya nanti kamu akan menjadi mayat. Ini maksudnya adalah pergunakan masa kehidupanmu dengan sebaik mungkin. Karena manusia itu dibatasi dengan ajal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ikhwan fiddin rahimakumullah, wabil khusus ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas Pila Anggrek yang saya hormati, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Senantiasa kita mengucapkan puji syukur kepada Allah dengan melafazkan kalimat tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian milik Allah yang maha sempurna, yang telah mempertemukan kita pagi ini di bulan Dzulqa'dah tanggal 5 tahun 1443 Hijriah. Taklim kali ini kita mengkaji salah satu pesan kehidupan dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan ini bukan berarti khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi pesan ini untuk disampaikan kepada umat Nabi Muhammad. Jadi artinya pesan malaikat Jibril tentang kehidupan ini untuk kita. Hadis ini Rasulullah katakan, ja'ani atau ja'a Jibril radhiyallahu an faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Telah datang kepadaku Jibril alaihissalam, kepadaku, dan Jibril berkata, ya Muhammad, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya nanti kamu akan menjadi mayat. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya kamu nanti akan mendapatkan balasan dari apa yang kamu kerjakan. Wahbib man syi'ta fa innaka mufarikuh. Cintailah orang yang kamu cintai sesukamu, karena sesungguhnya kamu nanti akan berpisah dengan yang kamu cintai.
wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Ketahuilah olehmu ya Muhammad, kemuliaan seseorang itu tergantung kepada bangun di malam hari, dan kehormatan seseorang itu terletak kepada ketidakbergantungan pada orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani, ada di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat, halaman atau nomor 4278. Abu Nuaim di dalam Hidayatul Anbiya, Hidayatul Auliya, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan Albani dalam Silsilah Al-Hadis As-Sahih di halaman 483 pada jilid yang kedua. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dari pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mari kita kaji. Kalaulah Nabi Muhammad dipesankan, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Ya Muhammad, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya nanti kamu akan menjadi mayat. Ini maksudnya adalah pergunakan masa kehidupanmu dengan sebaik mungkin. Karena manusia itu dibatasi dengan ajal. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, senang atau tidak senang. Apabila waktu kehidupan telah berakhir, malaikat maut pasti akan menghampiri kita, mencabut ruh. Kalaulah Nabi Muhammad diingatkan oleh malaikat Jibril seperti itu, kita pun sama. Kita diperintahkan untuk menggunakan waktu kehidupan dengan sebaik mungkin. Ajal pasti akan datang. Malaikat maut akan menjemput roh kita. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan tentang umur umat beliau. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'ina sanah. Umur umatku antara 60 atau 70 tahun. Wa qalilun man yatazawwaju dzalik, dan sedikit orang yang sampai di usia itu. Ini adalah ungkapan dari Nabi. Bisa saja umur kita itu sampai pada 60, atau bisa saja kurang dari 60. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan 4 para sahabat Rasul itu usianya sama, 63 tahun kurang lebih. Kalau usia Nabi 63, 4 para sahabat Rasulullah 63, maka tentu saja kita berkaca dari apa yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau usia kita sekarang ini sudah 60, kita bisa menghitung waktu.
Atau usia kita sekarang ini 59. Tinggal beberapa saat lagi. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kehidupan yang sedang kita alami sekarang ini, mari kita gunakan dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena nanti Allah akan mintakan pertanggungjawabannya. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, la qadama 'abdun yaumal qiyamah illa ayus'ala an arba'. Tidak akan dapat melangkah kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum ditanyakan 4 perkara. Yang pertama, wa an jasadihi fima abla. Jasadnya digunakan untuk apa? Wa an umrihi fima ablah. Umurnya dihabiskan untuk apa saja. Wa an ilmihi ma amila bih. Ilmunya yang sudah dia dapatkan apakah diamalkan. Wa an malihi min aina iktasaba wa bima anfaqah. Hartanya dari mana didapatkan dan untuk apa dihabiskan. Nah, di antara apa yang dikatakan oleh Nabi SAW tentang umur akan ditanyakan, digunakan untuk apa selama dalam hidup di dunia ini. Terhitung sejak usia balik dan berakal sampai wafat. Nah, oleh karena itu kalau kita kembali mengkaji surah Al-Ahqaf di ayat yang ke-15 yang pernah kita kaji dulu, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, di dalam ayat itu hatta idza balagha asyuddah, sehingga apabila telah sampai pada usia dewasa, usia pubertas, usia yang sudah balik dan berakal, wa balagha 40 sana, dan telah sampai usia 40 tahun. Nah, ini merupakan satu pelajaran dari Allah pada kita. Sejak usia balik dan berakal, sejak usia kita pubertas itu, kita sudah mulai menata diri. Kalau belum, usia 40 tahun. Nah, sehingga dengan demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau sudah masuk usia pubertas, usia balik dan berakal, pena malaikat sudah mulai bekerja. Karena orang itu sudah terkena hukum taklifi, orangnya disebut mukallaf. Sehingga dengan demikian Allah katakan di dalam Quran surah Yasin ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami yang menghidupkan yang mati, dan kami mencatat segala apa yang telah mereka lakukan pada waktu hidup di dunia dahulu, dan semua peninggalan-peninggalan mereka, dan segala sesuatunya tersimpan di Lauhil Mahfuz. Nah, jadi Allah katakan kami mencatat, itu tidak lain adalah di saat kita sudah masuk usia pubertas, sudah balik dan berakal,
maka pena malaikat sudah mulai bekerja. Nah, oleh karena itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita diingatkan oleh malaikat Jibril melalui Nabi Muhammad SAW, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya nanti kamu akan menjadi mayat. Yang kedua, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya kamu nanti akan mendapatkan balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Di dalam surah Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu untukmu, dan jika kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu pun akan kembali kepadamu. Nah, jadi apapun yang kita kerjakan di dunia ini, apakah kebaikan ataupun keburukan, ini nanti untuk kita. Artinya Allah akan berikan balasan dari apa yang telah kita kerjakan di dunia ini. An-Nahl 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, yang dimaksud dengan apa yang kita kerjakan di dunia ini yang lebih dititik beratkan di dalam Quran itu adalah amal saleh. Amal soleh didasari dengan iman. Sehingga Allah katakan, man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin au untha, dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan amal soleh yang dilakukannya itu didasari dengan iman, Allah berikan dua janji Allah. Pertama, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti akan kami berikan kehidupan yang baik. Ini pakai lam taukid dan nun sakilah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, syaratnya dua. Pertama iman, yang kedua beramal saleh. Dua syarat ini menjadi persyaratan yang pokok. Kalau orang mengaku beriman tidak beramal saleh, wujudnya munafik. Kalau orang yang beramal saleh tanpa didasari dengan iman, Allah katakan di dalam Quran, a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rihu fi yaumin asif. Amalan-amalan yang mereka lakukan ibarat gundukan abu di atas batu ditiup oleh angin yang keras. Ini tamsil yang digunakan Allah kepada kita, bahwa amalan soleh yang kita kerjakan harus didasari dengan iman. Iman sebagai fundamental basic, bagian yang paling mendasar. Jadi kalau tidak ada iman, tapi dia beramal soleh, amalannya tidak akan diberikan pahala oleh Allah. Tapi kalau iman ada, diikuti dengan amal saleh, Allah janji dua. Pertama, pasti dijamin di dunia itu hidup, tidak akan mati kelaparan, karena ini janji Allah. Kalau ada segelintir manusia yang ternyata mati kelaparan, pastinya dia tidak melandasi hidupnya dengan iman dan tidak beramal saleh. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh dijamin di dunia hidup. Yang kedua, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan pasti akan kami berikan ganjaran yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ibadah yang kita lakukan, amaliyah yang kita lakukan, minimal asyru amthaliha,
10 kali kelipatan ganjarannya. Sampai bighairi hisab, tanpa hitungan lagi Allah berikan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, semasa hidup kita di dunia ini hendaklah kita gunakan dengan baik untuk beramal saleh. Sekecil apapun yang kita kerjakan dalam amal saleh yang didasari dengan iman, pasti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dengan demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Qur'an selain dari apa yang diungkapkan di dalam surah Yasin ayat 12 tadi, ada ayat yang menjelaskan tentang penyesalan seseorang. Bisa dilihat nanti dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-64. Di dalam ayat itu ada ayat yang berbunyi, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfikina mimma fi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha, ila akhir ayat. Dan telah diletakkan sebuah kitab. Kitab itu maksudnya kitab catatan tentang perbuatan kita. Lalu orang-orang yang berdosa melihat catatannya. Lalu dia berkata, ya wailatana ma li hadzal kitab. Aduhai, celaka benar kami ini. Catatan apa ini semua? Tidak meninggalkan catatan yang besar dan catatan yang kecil, illa ahsaha, kecuali ada di dalamnya. Perbuatan amal soleh yang besar ada catatannya, yang kecil pun ada catatannya. Perbuatan dosa pun yang besar dan yang kecil ada catatannya. Nah, sehingga dengan demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pesan malaikat Jibril tentang kehidupan ini perlu kita renungkan. Kenapa? Karena apapun yang kita kerjakan sejak usia balik dan berakal sampai meninggal dunia ada dicatat. Yang dicatat oleh malaikat bukan hanya perbuatan, bukan hanya athar, bukan hanya peninggalan saja, tapi juga qaul, perkataan. Di dalam surah Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi perkataan yang kita lontarkan dari lisan kita ini, apakah bernilai khair atau bernilai syar, dicatat oleh malaikat yang ada di kanan dan kiri. Masya Allah. Oleh karena itu berhati-hatilah, apalagi usia kita udah usia di atas 40. Karena semua pasti akan terekam dalam catatan malaikat. Sehingga di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-13 dan 14 Allah berfirman, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Wa kulla insan, dan semua manusia telah kami tetapkan seperti kalung di leher mereka masing-masing. Maksudnya sudah ada catatannya masing-masing. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, dan kami keluarkan pada hari kiamat bagi manusia itu sebuah kitab catatan yang didapatkannya telah terbuka. Catatan apa? Catatan karya kita di dunia. Semua sudah tercover dalam catatan itu. Lalu Allah katakan di dalam ayat ke-14-nya, Iqra kitabaka
kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca buku catatanmu itu, cukuplah dirimu sendiri yang menjadi penghisab pada hari ini. Nah, ayat ini menjelaskan tentang kondisi nanti di akhirat. Sebab saya ulangi, 5 alam yang kita tempuh. Yang pertama alam arwah, alam perkumpulan roh. Yang kedua alam rahmah atau alam rahim, perpaduan antara ovum dan sperma di kandungan ibu kita. Di alam rahim, alam yang penuh kasih sayang. Setelah dari nutfah menjadi alaqah, alaqah menjadi mudghah, mudghah izama, kemudian lahma, thumma khalqan akhar, kemudian jadilah bentuk yang terakhir. 4 bulan kita di kandungan, Allah perintahkan kepada malaikat, wa nafakha fir ruh, tiupkan roh pada si bayi. 4 bulan kita sudah hidup. 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, ada yang sudah keluar, ada yang sampai 9 bulan, 10 hari, ada yang 1 tahun. In the course di dalam. Allah katakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. An-Nahl 78. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibumu dalam kondisi kamu lahir tidak memiliki ilmu. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Allah di dalam Quran. Setelah kita ada di dalam rahmah atau alam rahim, keluarlah kita masuk ke alam dunia, alam yang ketiga. Allah berikan kesempatan kita hidup sampai saat ini. Waktunya nanti sudah sampai, telah ditentukan oleh Allah. Maka kita akan masuk ke alam yang keempat, alam barzah. Di alam barzah ini transit menunggu yaumus sa'ah, hari kehancuran alam. Setelah hancur alam semesta, kemudian Allah perintahkan pada malaikat, ciptakan alam baru. Diciptakan alam baru. Tidak ada laut, tidak ada hutan, semuanya rata dengan tanah. Di saat sudah diciptakan alam yang baru, kemudian muncullah dari tanah itu manusia. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada satu alat yang ada pada diri manusia, yaitu tulang ekor. Manusia itu tidak akan hancur. Dari situlah nanti akan terekam segala apa yang kita kerjakan di dunia. Dan dari situlah nanti manusia diciptakan kembali menjadi utuh. Setelah menjadi manusia secara sempurna, kemudian digiring kepada mahsyar. Disitulah nanti kita akan mendapatkan kitab catatan masing-masing. Ada yang terimanya dari kanan, ada yang terimanya dari kiri. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau dia menerima kitab dari kanan, ini alamat selamat dia. Akan masuk ke dalam jannah Allah. Maka malaikat mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah Fussilat ayat 30. Alla takhafu, malaikat mengatakan jangan kalian khawatir, wala tahzanu, jangan kalian berduka cita, wa abshiru bil jannah, berbahagialah kalian dengan jannah allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan Allah untuk kalian. Ini bagi mereka yang terima kitabnya dari kanan. Tapi kalau yang terima kitabnya dari kiri, alamat dia akan mampir ke dalam an-nar. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sesuai dengan apa yang diwasiatkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bih, berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya kamu nanti akan mendapatkan balasan dari apa yang kamu kerjakan. Yang berikut, wahbib man syi'ta fa innaka mufariku, cintailah apa yang kamu cintai sesukamu,
karena sesungguhnya kamu nanti akan berpisah dengan yang kamu cintai. Suami cinta kepada istri boleh, istri cinta kepada suami silahkan. Anak cinta pada orang tua cinta pada anak, tidak dilarang. Tapi kecintaan semuanya itu tidak boleh melebihi cintanya kita kepada Allah dan Rasul serta jihad di jalan Allah. Cinta kepada harta boleh, tapi jangan sampai cinta kepada harta sehingga kita melupakan Allah dan melalaikan perintah Allah. Cinta kepada jabatan silahkan, tapi dengan cinta pada jabatan jangan sampai kita melupakan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Jangan menganggap dirinya serba lebih berkuasa, punya jabatan sehingga arogan. Jangan sampai. Kenapa? Apapun yang kita lakukan di dunia ini terpantau oleh malaikat yang senantiasa mencatat perbuatan kita. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran surah At-Taubah di ayat yang ke-24, disitulah Allah mengatakan, Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakina tardawnaha ahabba ilallah wa rasul ahabba ilallahi wa rasuli ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ini adalah peringatan dari Allah pada kita. Katakanlah ya Muhammad kepada kaummu, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasangan hidupmu, keluargamu, hartamu, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalan Allah, Allah memberikan ancaman, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, tunggulah saatnya Allah akan memberikan keputusan. Nah, ini peringatan buat kita Bapak dan saudara-saudara. Cinta kepada harta silahkan, tapi jangan sampai melupakan cinta kita kepada Allah dan Rasul serta jihad. Cinta kita kepada anak, jangan sampai anak menghalangi kita dalam zikir kepada Allah. Terakhir, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Ketahuilah olehmu ya Muhammad, kemuliaan seseorang itu tergantung kepada bangun di malam hari. Jadi artinya, kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin mendapatkan kedudukan di sisi Allah yang mulia, maka bangunlah di malam hari. Kalau ditanya bapak-bapak dan ibu-ibu, bangun gak di malam hari? Pasti jawabannya bangun. Tapi kalau ditanya apa yang dilakukan setelah bangun di malam hari, pasti jawabannya variatif. Ada yang bangun minum, ada yang bangun cuma ke air saja, ada yang bangun bikin susu cucunya atau anaknya, ada yang bangun overtime. Tapi yang dimaksud bangun di sini adalah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai sholat sunnah tambahan bagimu. Boleh jadi dengan tahajud yang kamu kerjakan, kamu akan mendapatkan kedudukan terpuji di sisi Allah. Nah, inilah yang dikatakan oleh malaikat, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail.
Dilanjutkan dengan bagian yang paling terakhir dari pesan beliau. Wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Dan kehormatan seseorang itu tidak bergantung pada orang lain. Baik dalam urusan dunia dan juga urusan akhirat, kita tidak boleh bergantung pada orang lain. Urusan dunia, orang tua tidak boleh bergantung pada anaknya. Si anak tidak boleh bergantung kepada orang tuanya. Apa yang bisa dilakukan, lakukan. Ini merupakan satu isyarat bahwa orang Islam tidak baik meminta-minta pada orang untuk kehidupan dunia. Sangat dihinakan dalam Islam orang yang meminta-minta belas kasihan. Sangat dilarang. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah untuk mendapatkan ma'isyah. Tidak boleh bergantung pada orang lain. Begitu juga masalah akhirat, kita tidak boleh bergantung pada orang lain. Orang tua jangan bergantung pada anaknya. Anak saya semuanya pesantren, pastinya dia akan mendoakan aku, doakan saya. Iya, kalau orang tuanya itu beribadah. Tapi kalau orang tuanya tidak beribadah, doa itu tidak akan sampai kepada Allah. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Pesan-pesan kehidupan dunia malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang pada hakikatnya ini adalah pesan untuk kita semua. Kita telah dibina di Ramadan yang lalu dengan berbagai macam ibadah. Siang hari kita melakukan saum, malam hari kita melakukan qiyam, siang dan malam kita qiraah Quran, kita berzikir, kita berdoa, kita berinfak. Semuanya itu adalah merupakan satu tarbiyah buat kita, dan diharapkan setelah kita dilatih, di training dalam 1 bulan, diharapkan memiliki atharnya, memiliki bekasnya setelah Ramadan usai. Ramadan artinya membakar atau mengasah. Yang dibakar segala dosa-dosa dan kesalahan kita, yang diasah adalah iman kita. Usai Ramadan masuk bulan Syawal. Syawal artinya meningkat. Sehingga diharapkan hasil pembinaan di Ramadan yang lalu meningkat pada bulan Syawal dan berikutnya sampai pada Ramadan tahun yang akan datang. Sehingga senantiasa ada peningkatan-peningkatan signifikan di dalam masalah iman dan amal saleh. Demikian, in uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Ustadz Bakhtiar atas tausiahnya. Silakan diberikan sesi pertanyaan. Itu ada pesan-pesan dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, kepada kita semua ya. Berbuatlah sesukamu bahwa nanti kita akan menjadi mayat. Berbuatlah sesukamu bahwa nanti kita akan dihisab, dan juga mencintailah segala sesuatumu tapi nanti akan meninggalkan kita. Dan tadi mungkin kemuliaan seorang adalah pada saat bangun di malam hari. Dan yang terakhir mungkin adalah, lupa nih Pak Ustadz, yang terakhir. Kemuliaan seorang kan dibangun di malam hari, dan yang terakhir ada satu kita. Nah, itu tidak bergantung kepada orang lain. Jadi kita menjadi orang yang bermanfaat tapi tidak bergantung pada orang lain. Silakan jika ada yang di tema itu yang ditanyakan atau dari tema lain, silakan Pak. Kalau ada. Mungkin sebelum ada pertanyaan saya pancing dulu tadi. Ini mungkin pertanyaan klasik ya, menyangkut masalah takdir ya. Bahwa Allah telah mentakdirkan kita bahwa di Yaumul Mahfuz itu kita sudah ada catatan. Tapi di satu sisi kita mengimani bahwa malaikat Raqib dan Atid akan mencatat semua aktivitas kita. Tadi pun Pak Ustadz sudah sampaikan ya. Berarti dalam hal ini bagaimana
korelasi antara takdir dengan bahwa Allah sudah memerintahkan kita untuk mencatat semua aktivitas kita. Berarti kan tidak bergantung sepenuhnya dengan takdir. Bagaimana kira-kira Pak Ustadz? Kita harus tahu dan ingat bahwa sikap orang beriman itu ada 3. Yang pertama adalah ikhtiariyah, usaha secara maksimal. Karena Allah katakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd ayat 11. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang merubah nasib mereka. Baik urusan dunia ataupun akhirat, kita harus ikhtiar. Di dalam Quran surah Al-Qasas, di dalam ayat ini Allah katakan bahwa wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya ila akhir ayat. Ini ayat merupakan satu pelajaran buat kita bahwa ada orang yang berorientasi kepada akhirat saja sehingga dunia tidak lagi dipikirkan. Allah ingatkan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa nasibmu di dunia. Kamu perlu makan, perlu minum, perlu sandang pangan dan papan. Berikhtiar dan bekerjalah. Begitu juga urusan akhirat sama. Yang kedua, isti'anah, mohon pertolongan Allah. Wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-Baqarah 45. Jadikanlah sabar dan salat itu menjadi penolongmu. Sesungguhnya sabar dan salat itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang beriman. Jadi kita diperintahkan untuk isti'anah, mohon pertolongan Allah. Sehingga dengan demikian dari doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah Rasulullah katakan ad-du'a yaruddul qada. Doa dapat menolak ketentuan Allah. Kenapa? Karena dengan doa dia minta kepada Allah sehingga kalaulah dia dicatat sebagai manusia yang tidak beruntung, dengan doa yang kita panjatkan pada Allah akan berubah yang tidak beruntung tadi menjadi beruntung. Jadi kita percaya kepada qada dan qadar Allah. Iya. Qada itu ketentuan atau ketetapan dari Allah. Qadar itu merupakan satu bentuk terakhir dari ketentuan Allah tadi, hasil dari ikhtiar kita. Nah, sehingga dengan demikian setelah kita ikhtiar, kemudian kita isti'anah, lalu kemudian tawakal 'ala Allah. Jadi kita jangan mengatakan bahwa Allah sudah takdirkan saya jadi orang bergajul, nanti masuk neraka, udah takdir Allah. Itu namanya tidak ikhtiar dia. Dia tidak ikhtiar, tidak isti'anah. Allah sudah memberikan bimbingannya, yaitu Al-Quranul Karim. Dia harus berupaya untuk mendapatkan bimbingan dari Allah dengan usaha. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, disinilah qada dan qadarnya Allah itu dapat ditolak dengan doa. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk selalu berdoa kepada Allah. Begitu Pak. Baik, terima kasih. Silakan yang lain biar ada pertanyaan. Oh Pak, masih ada waktu nih banyak. Dari Pak Haji mungkin ada pertanyaan? Berarti sudah paham. Oh, ada di belakang. Oh, Budi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan manusia
bergantung pada Allah dan takdir Allah ya. Bagaimana manusia yang lahir di negeri kafir dengan keluarga kafir itu hidayahnya akan sulit sekali ya untuk menemukan menjadi seorang muslim. Kalau kita baca surah Al-A'raf ayat 172 bahwa pada waktu kita ada di rahim ibu 4 bulan sudah ditentukan usianya, nasib baik dan buruknya. Sudah diambil perjanjian oleh Allah. Ada kalimat yang berbunyi pada kalimat pertengahan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah bertanya kepada jabang bayi yang sudah diberikan kesempatan hidup usia 4 bulan, bukankah aku ini ada Rabb kalian? Mereka menjawab, qalu bala syahidna, benar, kami menjadi saksi bahwa engkau sebagai Rabb kami. Artinya jabang bayi sudah bertauhid rububiyah. Di saat dia datang ke muka bumi, lahir ke muka bumi, dia sudah bertauhid rububiyah. Sudah mengakui Allah sebagai Rabb. Artinya si jabang bayi itu suci. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Semua anak lahir ke muka bumi ini dalam kondisi fitrah, kata Rasulullah. Maka kedua orang tuanya lah yang dapat membentuk karakteristik anak menjadi bermental Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi semua bayi lahir ke muka bumi sudah bertauhid rububiyah. Sudah mengakui Allah sebagai Rabb. Sehingga lahir ke muka bumi dia suci. Nah, orang tuanya lah kata Nabi yang dapat membentuk karakter anak menjadi bermental Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi di situ sangat berpengaruh kedua orang tua. Kalau orang tuanya itu Nasrani, maka anaknya akan diarahkan, dididik menjadi Nasrani. Kalau orang tuanya Yahudi, akan diarahkan anaknya menjadi Yahudi. Begitu seterusnya. Tapi jangan lupa, lingkungan atau milieu, lingkungan dalam kehidupan si anak tadi pun berpengaruh. Kalau si anak itu gaulnya sama anak-anak muslim, sekalipun orang tuanya kafir, kalau anaknya bergaul sama anak-anak yang muslim, dia nanti akan mengikuti, akan menirukan. Anak muslim datang ke masjid, sholat, dia ikut. Sekalipun cuma ngeliatin saja. Nanti dia suatu ketika akan mendapatkan hidayah menjadi muslim kembali. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh. Selain kedua orang tua, lingkungan tempat dia tinggal dan juga pendidikan sekolah. Sekolah ini sangat berpengaruh juga untuk menanamkan akidah pada anak-anak kita. Nah, sehingga dengan demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, bisa jadi anak itu orang tuanya kafir, tinggal di negara kafir atau di wilayahnya kafir, tidak menutup kemungkinan kalau dia itu bergaul dengan anak-anak muslim, dia nanti suatu ketika mendapatkan hidayah dari Allah menjadi muslim kembali.
Begitu ya Pak ya. Sehingga dengan demikian orang tua, lingkungan tempat dia bermain, dan juga sekolah sangat berpengaruh. Oleh karena itu kalau ada wacana pendidikan agama akan diserahkan kepada orang tua masing-masing, ini merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Pertama, kalau orang tuanya itu non-muslim, pasti diarahkan anaknya itu ke non-muslim. Yang kedua, kalau orang tuanya ngerti agama, dia akan mengajarkan agama. Kalau tidak, dia akan berikan kebebasan pada si anaknya untuk memilih agama yang dia suka. Padahal Allah perintahkan kepada kita orang tua untuk menjaga keturunan kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari kehidupan an-nar. Nah, jadi disinilah Bapak dan Ibu, bisa jadi anak itu lahir dari orangnya kafir, orang tua kafir, tinggal di wilayah yang wilayah kafir, bisa jadi dia mendapatkan hidayah oleh Allah kalau dia bergaul pada masa kecilnya dengan orang-orang muslim, insya Allah. Begitu ya Pak ya? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya ini Ustaz, tentang pesan Jibril yang terakhir, yaitu kita tidak boleh kita harus mandiri gitu ya, tidak boleh ini. Kalau kita ingat, manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri, harus tergantung. Nah, apakah tidak mungkin kita minta doa, minta support dari orang? Contohnya saja, kita mau ketemu dengan teman itu kan kita mengucapkan salam, itu kan doa. Itu kan berarti kan artinya kita juga mengharapkan kan itu gitu. Terima kasih Ustaz. Dalam hidup minimal 3 dimensi harus kita lakukan. Pertama adalah ta'aruf, saling kenal mengenal. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita dalam kehidupan, dimensi yang pertama adalah saling kenal mengenal. Karena apa? Kita makhluk lahir secara saksiyah, tapi secara fitrah kita adalah makhluk ijtimaiyah, makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang lain di sisi kita. Jadi artinya di dalam kehidupan kita diperintahkan oleh Allah saling kenal mengenal. Yang kedua, ta'awun, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kamu dalam perbuatan kebajikan dan ketakwaan, jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dimensi yang ketiga, tafahum, saling memahami kondisi masing-masing. Nah, dari 3 dimensi inilah yang harus kita lakukan, sehingga dengan demikian, karena kita makhluk ijtimaiyah, makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang lain di sisi kita, maka kita diperintahkan untuk saling tolong menolong. Nah, tolong menolong ini perintah dari Allah, bukan kita bergantung kepada orang lain. Ya, kita diperintahkan ikhtiar, tapi dalam kehidupan kita pastinya kita membutuhkan kehadiran orang lain di sisi kita.
Bayi lahir ke dunia membutuhkan kehadiran si bapak dan si ibunya. Setelah dia dewasa, dia membutuhkan teman hidupnya. Nah, dalam tolong menolong inilah kita tidak boleh senantiasa selalu minta pertolongan dari orang lain, tapi kita diperintahkan untuk selalu bersosialisasi dan tidak lain kita disuruh saling doa mendoakan. Jadi kita minta didoakan pada orang lain, dari orang lain pada kita, itu tidak dilarang. Bukan berarti kita bergantung pada orang. Yang utama adalah harus adanya ikhtiar. Nah, maka itu saya tutup pertanyaan ini dengan kisah. Suatu ketika Nabi setelah di waktu duha, beliau itu keliling melihat orang-orang sedang beraktivitas. Kemudian setelah beliau melihat di sekeliling, lalu tertujulah mata Nabi ke masjid. Dilihat ada seorang pemuda di pojok sedang duduk termenung. Lalu Nabi hampiri. Setelah beliau memberi salam, Nabi bertanya, kenapa orang-orang lain itu sibuk bekerja, kamu ini duduk termenung di masjid ini? Sambil duduk dia itu tidak menoleh. Dia itu berkata, hazanun lazimatni ya Rasulullah wa duyunun. Aku sedang berduka cita ya Rasulullah karena hutang. Oh, berarti dia lagi mikirin utang nih. Akhirnya apa? Mau kamu aku ajarkan satu doa yang apabila kamu baca doa ini dan kamu pahami, kamu akan terbebas dari hutang-hutangmu. Semangat sekali sambil duduk. Akhirnya dia mengatakan, mau ya Rasulullah. Apa doa itu? Nah, ini doanya kata Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Seorang pemuda yang ternyata punya hutang, waktu membayar sudah dekat tapi tidak ada yang untuk dibayar. Akhirnya dia duduk termenung ngelamun mikirin hutang. Di situ ada satu penyakit yang ada pada si pemuda itu. Apa itu? Al-kasal, malas. Nah, jadi setelah Rasulullah ajarkan doa ini, baca doa ini, pahami isinya, nanti kamu akan terbebas dari hutang piutang. Itu artinya dari apa yang diajarkan Rasulullah kepada seorang pemuda tadi, Rasul mengajarkan doa kepada si pemuda tadi, jangan bergantung kepada belas kasihan orang. Kamu itu masih muda, bisa bekerja, bekerjalah untuk mendapatkan bekal-bekal hidup. Sehingga nanti hasil dari pekerjaanmu kamu kumpulkan dan kamu bisa menyelesaikan hutang. Jadi ini Bapak ya, jadi kehidupan seorang manusia itu 3 dimensi harus ada minimal. Saling kenal mengenal, saling tolong menolong, saling memahami. Demikian Pak Haji. Cukup ya? In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkalti wa ilaihi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل وجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, tunjukilah kepada kami yang benar itu benar pula menurut kami. Berikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk mengikuti yang benar. Tunjukilah kepada kami yang salah itu salah pula menurut kami. Berikan kekuatan dan kemampuan pada kami untuk meninggalkan perbuatan yang salah itu. Jangan Engkau jadikan yang benar dan yang salah itu samar-samar bagi kami, sehingga kami terjerembab di dalam kesesatan.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana asrif 'anna as-su'a bima syi'ta fa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasya'u qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.